Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Di tengah posisinya yang terdesak, Wakil Ketua Iblis Pencabut Sukma memanggil ketuanya. Bagaimana selanjutnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Menyaksikan kematian banyak sekali anak buahnya, maka menggerenglah ketua perkumpulan ini. Mukanya yang tersembunyi di balik kerudung mengkerut tegang. Matanya berkilat-kilat. Dia melangkah ke hadapan sang wakil. Sesudah seluruh anggota mampus begini rupa, baru kau bunyikan lonceng memanggilku. Bagus betul perbuatanmu. Gemetarlah lutut wakil ketua mendengar bentakan atasannya itu. Tapi ketua, manusia itu sakti luar biasa. Namun demikian, aku telah berhasil meringkusnya. Lihatlah ke bawah sana. Keberhasilanmu tetap tidak dapat menghindari hukuman yang bakal kau terima kelak, desis ketua perkumpulan. Dia melangkah ke tepi perangkap. Namun secepat kilat bersurut mundur karena dari dasar perangkap menggebubu segumpal angin dahsyat. Atap gedung batu pualam yang tadi telah hancur dilanda pukulan sinar matahari kini kembali berpelantingan. Kurang ajar, bentak ketua perkumpulan. Tangan kanannya dipukulkan ke dasar perangkap dan menderulah 5 lusin jarum merah. Tapi lagi-lagi ketua perkumpulan ini dikejutkan ketika angin sedahsyat badai membuat jarum-jarum beracunnya itu menderu kembali ke atas. Jika tidak tekas dia menghindar dari tepi perangkap, pastilah senjata makan tuan. Budak hina dina, kau boleh keluarkan 1000 ilmu, tapi jangan harap kau bakal keluar hidup-hidup dari dalam perangkap ini. Habis berkata begitu, dengan ibu jari kaki kanannya, ketua perkumpulan Iblis Pencabut Sukma menginjak sebuah tombol di salah satu sudut perangkap sebelah atas. Di dasar perangkap, secara aneh, dinding terangkat kira-kira sejengkal. Dan laksana air bah dari keempat celah dinding itu, berserabutanlah ratusan binatang berbisa seperti ular, kelabang, lipa, dan kalajengking. Semuanya menyerang Pendekar 212. Murid Eyang Sinto Gendeng melompat 2 tombak. Begitu tubuhnya mengapung di udara, tangan kirinya segera mengambil batu api 212 dari balik pinggang. Sekali batu api dan kapak naga geni diadu, maka lidah api pun menderulah ke lantai perangkap. Seluruh binatang berbisa itu tak satu pun yang hidup. Semuanya terbakar musnah dengan mengeluarkan bau yang tak nyaman dan memegapkan jalan nafas. Pendekar 212 tidak menunggu lebih lama. Jika di luar dengan ilmu mengentengin tubuh dia bisa melompat sampai 30-an tombak lebih, mengapa di dalam perangkap yang cuma sedalam 20 tombak itu dia tak bisa? Cuma yang dikhawatirkannya ialah jika dia tak dapat menerobos atau menghancurkan jalur-jalur bersih di atas perangkap itu dengan kapak maut naga geni 212-nya. Di atas sana, tiba-tiba dilihatnya ketua dan wakil ketua perkumpulan Iblis Pencabut Sukma kembali mendekati tepi perangkap. Pendekar 212 segera hantamkan tangan ke atas, mengirim pukulan matahari, dan serentak dengan itu dia melompat ke udara. Kapak naga geni 212 diputar dengan sebat. Trang, trang, trang.
Ternyata, kapak naga geni 212 mampu menghancurkan jalur-jalur besi penutup perangkap. Pendekar 212 tertawa gembira dan berdiri dengan berkacak tangan kiri di pinggang. Sementara 4 lawannya di ruangan itu diam-diam menjadi ngeri melihat kehebatan pemuda ini. Dari kerudung dan jubahnya yang lebih merah laksana darah, pendekar 212 segera mengenali yang mana adanya ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Maka berkatalah pemuda ini dengan membentak, "Serahkan keris Tumba Wilayuda. Dan jika kalian berjanji untuk kembali ke jalan yang benar, niscaya aku masih mau memberi ampun." Ketua perkumpulan tertawa mendengus. Usia masih seumur jagung, tubuh masih bau, amisnya orok, mungkin tidur pun masih ngompol, tapi sudah berani bicara membentak dan memerintah di hadapanku. Ucapanmu tidak lucu, ketua perkumpulan iblis. Ringkas kata, kau mau serahkan keris Tumba Wilayuda atau tidak? Perlahan-lahan, ketua perkumpulan iblis pencabut sukma angkat tangannya ke udara. Gerakannya ini diikuti oleh wakil dan 2 anggotanya. Baik, katanya. Aku akan serahkan keris Tumba Wilayuda padamu, tapi serahkan dulu kau punya jiwa. Habis berkata demikian, maka 4 tangan pun sama-sama ditarik melancarkan pukulan yang sangat diandalkan oleh perkumpulan mereka, yaitu pukulan pencabut sukma. Dalam keadaan lengah seperti di Goa Dewi Kerudung Biru tempo hari, mungkin 4 pukulan sakti itu akan menamatkan riwayat pendekar 212. Tapi kali ini keadaan berlainan, apalagi saat itu Wiro memegang pula kapak maut naga geni 212 di tangan. Begitu 4 angin maut membetot ke arah badannya, maka pendekar 212 berseru nyaring. Tubuhnya lenyap. Hiya! Menyusul suara siulan melengking dan kapak maut naga geni 212 membuat putaran putih yang sebat sekali. Angin yang keluar dari kapak sakti itu melanda hebat tarikan angin maut ke-4 musuh. Dan setengah jurus kemudian, 2 anggota kelas 1 perkumpulan iblis pencabut sukma sama-sama menjerit keras. Tubuh mereka rebah ke lantai. Yang satu bebusayan isi perutnya, yang satu lagi hampir putus batang lehernya. Ketua dan wakil perkumpulan terkutuk sama-sama tersurut. Apa kau masih belum mau serahkan apa yang kuminta? Bentak pendekar 212. Aku bilang, serahkan nyawamu lebih dulu, budak hina. Balas membentak ketua iblis. Manusia tolol, dikasih ampun malah minta mampus. Gusar sekali pendekar 212 jadinya. Tubuhnya berkelebat untuk kesekian kalinya. Kali ini dalam jurus membuka jendela memanah rembulan. Kapak naga geni mula-mula menderu sebat ke samping. Dan terdengarlah jeri kematian wakil ketua perkumpulan iblis pencabut sukma. Ketua perkumpulan tersirap dan melompat mundur ketika melihat wakilnya terhuyung-huyung dengan dada mandi darah lalu jatuh duduk di lantai. Namun pendekar 212 betul-betul tidak mau memberikan kesempatan lagi. Kapaknya terus menyelesaikan jurus yang dibuat dan kini membabat deras ke udara. Ketua perkumpulan terkutuk itu melolong setinggi langit. Dagunya terbabat putus, berikut sebagian kerudungnya sekaligus. Tubuhnya terbanting ke dinding. Ketika kapak maut naga geni hendak membalik lagi guna menamatkan riwayat ketua perkumpulan durjana itu, maka tahu-tahu melesatlah sesosok tubuh manusia dan terdengar satu seruannya. Bangsat yang satu ini adalah bagianku, Wiro. Siapakah sosok yang tiba-tiba muncul itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.